bagaimana atau apa yang sudah dikerjakan oleh BPS ya terkait dengan penyediaan indikator baru ya yang terkait dengan kegiatan BPS yang kategorinya dengan statistik dasar gitu ya. Apa yang sudah dilakukan ada dua sebenarnya. Yang pertama, bagaimana melakukan penambahan pertanyaan ya dan mengeksplorasi semua survei yang ada di BPS gitu ya. Jadi surveinya yang ada itu dikembangkan ya, kemudian dikembangkan, dimodifikasi atau ditambahkan pertanyaan ya yang mengarah kepada indikator SDGs gitu ya. Yang kedua tentu saja kalau itu memang tidak instrumen itu tidak mencukupi, diperlukan survei baru atau kegiatan baru yang itu berfokus kepada indikator SDGs. Nah, beberapa contoh misalkan bagaimana BPS berupaya melakukan penyediaan data indikator SDGs itu melalui penambahan pertanyaan atau eksplorasi pada survei yang ada di BPS gitu ya. Misalkan saja ya di dalam Susenas itu ada indikator 212 yang dibangun baru, dikembangkan dari survei yang ada, yaitu mengenai misalkan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat ya, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. Ya, ini contoh bagaimana survei yang ada di BPS itu diciptakan indikator baru ya dengan menambah beberapa pertanyaan di dalamnya gitu ya. Juga misalkan masih dari Susnas, dari modul konsumsi ya, juga dikembangkan pertanyaan lagi di dalamnya, yaitu untuk penyediaan indikator 2.1.1, yaitu mengenai prevalensi tidak cukupan konsumsi pangan. Ya, ini juga berasal dari Susnas untuk modul konsumsi gitu ya. Yang terakhir masih dari Susenas, ya bagaimana upaya BPS melakukan penyediaan data untuk SDGs, yaitu pengembangan atau membangun indikator 16.1.4, yaitu mengenai proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Gitu ya. Ini tiga contoh Bapak Ibu sekalian, ya yang kita bangun dari survei yang ada, kemudian diupayakan untuk bisa memenuhi ya indikator dalam SDGs. Ya. Nah, satu lagi cara yang kita tempuh adalah melakukan survei atau kegiatan baru. Ya, ini sebagai contoh misalkan ada 3 survei baru di BPS. Ya, yang pertama adalah mengenai survei kualitas air tahun 2020. Ini untuk penyediaan data pada indikator 6.6.1, yaitu perubahan tingkat sumber daya air terkait dengan ekosistem dari waktu ke waktu. Ya. Juga yang tidak kalah penting, ya BPS sudah melakukan satu transformasi di dalam survei pertanian yang kita menyebutnya adalah survei pertanian terintegrasi gitu. Jadi ini adalah gabungan berbagai survei yang tadinya dilakukan secara parsial, kemudian diintegrasikan ya agar bisa lebih efektif dan efisien dari berbagai aspek gitu ya. Ini juga mampu memetakan berbagai indikator dalam SDGs, di antara adalah indikator 2.31, 2.3.2, ya, kemudian juga indikator 2.4.1 dan juga indikator 5A.1 dan 5A.1B. Ya. Dan ini adalah ketersediaan indikator ya dari survei yang baru yang memang itu upaya BPS dalam upaya melakukan transformasi sekaligus juga upaya penyediaan indikator khususnya di bidang pertanian ya dalam konteks pertanian berkelanjutan dan juga kesetaraan gender di bidang pertanian gitu. Nah, berikutnya juga ada kegiatan baru ya yaitu penyusunan Early Child Development Index. Ya, ini adalah survei baru yang dilakukan oleh BPS ya, itu menghasilkan indikator pada 4.21 ya, yaitu mengenai proporsi anak usia 24 sampai 59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial menurut jenis kelamin. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, inilah cara BPS melakukan upaya penyediaan data, ya, baik dengan cara melakukan atau mengembangkan dari survei yang ada maupun dengan survei-survei baru yang memang itu perlu dilakukan oleh BPS. Gitu. Satu lagi Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana peran BPS dalam mendukung kegiatan statistik sektoral untuk penyediaan data SDGs.
seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam Perpres 1 Data, peran BPS adalah sebagai pembina data statistik ya. Ada 5 tugas di sana, tapi saya akan berfokus pada bagaimana BPS berkolaborasi dengan kementerian lain terkait dengan memberikan rekomendasi statistik gitu ya. Sebagai contoh baik yang bisa jadikan pembelajaran buat kita semua, bagaimana BPS berperan di dalam memberikan rekomendasi statistik adalah saat ya, BPS melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya ya menghasilkan 2 indikator SDGs di sana. Ya, ada satu survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang disebut dengan Studi Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI gitu ya. Di sana menghasilkan 2 indikator SDGs, yaitu indikator 2.1.1a mengenai prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dan indikator 2.2.1 mengenai prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun atau balita gitu ya. Dan cara yang kita tempuh adalah ya karena ini adalah kegiatan statistik sektoral dan BPS memberikan rekomendasi kepada 2 hal utamanya ya. Yang pertama mengenai bagaimana menyusun metodologi statistiknya dan juga bagaimana BPS memberikan kerangka sampel yang nanti akan dilakukan pendataan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan gap data atau indikator yang belum dihasilkan oleh kementerian lembaga, cara kerjasama antara BPS dengan Kementerian Kesehatan bisa menjadikan contoh baik ya kolaborasi agar data-data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga itu mengikuti standarisasi yang baku ya yang mengacu kepada prinsip-prinsip dalam satu data Indonesia. Nah, berikutnya Bapak sekalian, kemudian kalau bicara inovasi kepada penyediaan indikator SDGs ya, tadi adalah pengembangan ya, inovasi baru ya yang bisa dilakukan ya atau sudah dilakukan oleh BPS ya. Pertama kepada jenis data yang dihasilkan dari mobile phone data ya, mobile phone data gitu ya. Di sana ada statistik pariwisata dan indikator TIK. Ini ada 4 indikator ya. Jadi dengan mobile phone data kita bisa mampu menghasilkan 4 indikator untuk SDGs gitu ya. Juga dengan citra satelit ya. Di sana ada 2 indikator juga yang bisa dihasilkan. Ini sudah dikembangkan juga di BPS ya dalam upaya inovasi untuk penyediaan data indikator SDGs gitu ya. Dan satu lagi tadi saya sampaikan, selain mengoptimalkan sumber-sumber data baru, ya kita juga mencoba mengembangkan satu model statistik apa yang kita sebut dengan small area estimation gitu ya. Ini lebih berupaya bagaimana melakukan disagregasi penyediaan indikator SDGs ini pada level lebih kecil, utamanya pada level kabupaten kota ya. Dari model ini sudah ada 11 indikator yang kita hasilkan ya di dalam SDGs ya. Di sana sebagai contoh ya indikator 3.1.2a itu mengenai proporsi perempuan pernah kawin umur 15 sampai 14 tahun ya yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Ini sebagai contoh dan beberapa indikator di bawahnya itu adalah contoh dari 11 indikator yang dihasilkan dengan cara-cara yang bukan tradisional melalui survei atau sensus, tapi menggunakan penggunaan model statistik gitu ya. Ini berbagai inovasi yang dilakukan oleh BPS juga kerjasama dengan berbagai pihak ya dalam kerangka penyediaan indikator untuk SDGs gitu.